Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak-bapak pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Bapak Dr. Andus Haryadi Iskandar beserta rombongan, dan juga Ketua Pokjawas Madrasah dan PAI atau Kelompok Kerja Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kabupaten Lombok Barat. Yang saya hormati rekan pengurus Yayasan Nurul Hakim Lombok, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah di lingkungan Yayasan Nurul Hakim Lombok, Asatidz dan Ustadzat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumiddin. Bapak pimpinan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Asatidz dan Ustadzat rahimakumullah. Hari ini kita hadir di majelis yang mulia ini di Masjid Firdaus Pondok Pesantren Hakim dalam acara pembukaan tahun pelajaran 2023-2024 untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, atas dan tinggi di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, yang dirangkai dengan pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Bapak Dr. Andus Haji Haryadi Iskandar, bagi guru, dosen, karyawan dan pengurus Yayasan Nurul Hakim Lombok. Hari Senin tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli tahun 2023 Miladiah. Acara pertama pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Handra Idban. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها
وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya akan kita simak bersama-sama sambutan oleh pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok kepada Al-Mukarram Ayahanda Bapak Tuan Haji Muharram Mahfuz. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat bersama staf rombongan yang mengiringi beliau yang saya muliakan, rekan-rekan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu asatidz, ustadzah, kepala lembaga dari TK sampai Ma'had Ali dan INH rahimakumullah yang saya muliakan, semua asatidz, ustadzah, sekalian hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah selalu anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah, sehingga alhamdulillah kita selalu bisa menyempatkan diri hadir dalam acara-acara mulia, termasuk acara kita saat ini. Acara kita ini saya lihat termasuk bagian dari acara mulia min a'malis shalihat, karena pertemuan kita pertama silaturahim dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat yang pertama, kemudian kedua silaturahim antar kita bersama. Artinya pertemuan kita ini pertemuan bihubbillah, ya, pertemuan fisabilillah, pertemuan dalam kaitan dengan hal-hal yang sangat lekat dengan aktivitas sabilillah. Kita berbicara tentang pendidikan. Pendidikan itu saat ini sangat diwarnai dan kita harus mewarnai dengan jiwa sebagai bagian dari kegiatan sabilillah, kegiatan yang betul-betul membawa nuansa perjuangan untuk menata kehidupan keagamaan ke depan. Bapak Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Lombok Barat bersama staf yang saya muliakan, terlebih dahulu izinkan kami perkenalkan, sekalipun lulus insya Allah sudah kenal semua,
Pertama kami kenalkan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Hakim ini yang ada di samping kiri, Tuan Guru Nawawi Hakim, Tuan Guru banyak. Saya kira. Kemudian yang kedua ada Nanda Ustadz Haikal Sofwan Hakim. Kalau Tuan Guru Nawawi kedua bidang pembangunan fisik pondok pesantren, sehingga beliaulah yang paling tahu tentang berbagai fasilitas sarana yang kita butuhkan dan yang akan kita bangun. Kemudian yang kedua ini Nanda Ustadz Haikal. Beliau ini kedua bidang pengembangan wakaf dan ekonomi pondok pesantren. Kemudian yang ketiga ada sedang berhaji Akhil aku dan Aziz Tuan Guru Mudzakkar Idris. Beliau sedang berhaji. Beliau sangat-sangat mendetil ya pada bidangnya, penguasaan pada bidangnya itu bidang pendidikan dan pengajaran. Jadi ketua bidang pendidikan dan pengajaran adalah Tuan Guru Mudzakkar Idris. Kemudian di samping Tiamiki Sekretaris Yayasan Ustaz Haji Muharrar Sukron. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kami ingin perkenalkan kepada Bapak bersama rombongan kepala-kepala madrasah, sekalipun sudah dikenal tapi supaya lebih mantap pengenalannya. Ini yang paling banyak ini Pak Makmun. Beliau kepala madrasah Sanawiyah Putra. Kemudian ke samping kiri kanan itu ini ada Ustadz Husni, kepala madrasah Quran MK Mulia Putri, MK Mulia Putri, Ustadz Husni. Kemudian ke samping kanan ini Ustadz Saihan, kepala madrasah Aliyah Putri. Kemudian di ujung ada kepala madrasah kepala SMK Plus Nurul Hakim, ya Ustadz Winardi. Kemudian di belakang ini kepala madrasah ini kepala MK Ulia Putra Ustadz Saleh. Kemudian MK Ustadz Putri Ustadz Naryadi. Beliau ini sarjananya matematika, masternya matematika. Kemudian di depan sudah, di belakang ada Ustadz Budi Rahman, kepala MK Wusta Putra, nggak apa. Kemudian ke belakang dulu ada ini Ustadz Junaidi, kepala madrasah Aliyah Putra. Iya betul. Kemudian ini Ustazah Mia, kepala madrasah Sanawiyah Putri. Kemudian ini Ustazah Subianto Sofwan, kepala madrasah Al-Ibtidaiyah Nurul Hakim. Iya, habis sudah yang madrasah. Kemudian kami lanjut dengan pendidikan tinggi. Ini hadir juga Rektor IAINH Dr. Tuan Guru Haji Mukhlis Nur Mukhlisin. Dan alhamdulillah hadir juga ya para asatidz, guru kami, ustaz senior. Ya tidak bisa kami perkenalkan semua, tapi yang senior ini ada Dr. Zulkarnain. Beliau termasuk senior kami di sini. Ada Ustaz Abdul Qadir. Ya, belum sama masih banyaknya. Itu yang sempat kami perkenalkan kepada Bapak. Mudah-mudahan perkenalan
ini membawa makna bagi silaturahmi kita yang semakin erat, semakin bagus. Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Lampung yang saya hormati bersama Bapak dan Ibu berhormat, bahwa pondok pesantren kami ini kami upayakan untuk bisa yang tetap menjadi program unggulan kami. Kalau SMK sudah berlabelkan SMK Plus, karena memang plusnya itu plus ilmu agamanya, ya. Sehingga alhamdulillah ada yang lulus di Madinah, ada SMK lulus di Jamiah Madinah. Ini satu hal yang membanggakan. Kemudian untuk semua madrasah, kami sedang terus berupaya menyempurnakan integralisasi antara kurikulum Kemenak, kurikulum yang sudah ada dengan kurikulum pondok, sehingga tugas kepala-kepala madrasah di lingkungan Nurul Hakim cukup berat. Sebab di samping bertanggung jawab terhadap pelaksanaan belajar mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan kurikulum, sesuai dengan ketentuan yang ada, mereka pun bertanggung jawab terhadap kegiatan yang kalau dulu dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, tapi kami di sini jadikan semua kurikuler, semua formal. Jadi pengajian-pengajian pun kami lakukan formalisasi dalam bentuk integralisasi antara kurikulum sekolah, madrasah dan kurikulum. Sehingga alhamdulillah rupa-rupanya terus berjalan, mudah-mudahan semakin baik dan semakin sempurna, sekalipun belum sampai 60% dari apa yang kami harapkan. Persoalannya adalah hambatan kita saat ini pada santri yang justru tetap menempatkan kurikulum madrasah di atas segala-galanya, belum sih bisa yang pengajian tetap berjalan, tetapi dalam persiapan mereka menghadapi ujian kitab itu masih lebih rendah semangatnya ketimbang mempersiapkan untuk pelajaran yang di kelas. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kami, sekalipun mereka tetap mengaji, tetap bisa menambahkan beberapa kitab yang menjadi target kami, tetapi untuk dalam sisi pelaksanaan ujiannya masih kita rasakan lebih rendah semangat anak-anak ketimbang mengikuti ujian semester ini. Karena wajar saja sejak dahulu kala ujikan kita. Kita sudah memulai dengan beberapa tahun ini melakukan ujian kita yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kami informasikan kepada Bapak bahwa terjadi atau semua kepala madrasah sebenarnya sudah ada pada masa akhir jabatan. Tetapi alhamdulillah setelah kami dari pihak yayasan berunding, bermusyawarah, dia melihat berbagai sisi daripada tugas-tugas yang ada dan pelaksanaannya, maka semua kami tetapkan kembali sebagai kepala madrasah. Tidak ada yang kami ganti dari TK sampai ke perguruan tinggi, tetap tidak ada perubahan. Yang ketiga, kami informasikan kepada Bapak Kepala Kemenak bersama staf, saat ini antara penerimaan santri tahun ini dengan tahun yang lalu itu hampir tidak ada perubahan, ya masih di atas 1000, cuma berbeda beberapa puluh, tidak sampai ratusan perbedaan antara tahun yang lalu dan tahun sekarang. Saat ini jumlah terakhir santri baru 1101, jadi santri baru kami 1101, dan kami sudah canangkan program nyantri di Nurul Hakim 6 tahun, tidak 3 tahun tetapi 6 tahun. Ya, jadi sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun dan yang ya. Ada saja wali-wali santri yang kemudian, maaf bahasa kita, berkiri-kiri pada saat-saat lepas dari sanawiyah, tapi tidak
kecil sekali, persentasenya sangat-sangat kecil. Itu pun terpaksa kita berikan karena alasan-alasan yang rasional, baik karena kemampuan dan lain sebagainya. Itu jadinya 6 tahun kami rasakan cukup efektif, ya, dan bisa mengantarkan anak-anak lebih berkesinambungan pengetahuan, baik itu pengajian kitabnya maupun semangat belajarnya berkesinambungan. Jadi nilai positifnya sangat-sangat luar biasa yang kami rasakan dengan program nyantri 6 tahun di Nurul Hakim. Itu yang bisa kami informasikan. Kemudian perkembangan yang terkait dengan pelaksanaan program kurikulum sekolah maupun kurikulum pondok yang kami tadi sampaikan, kami integrasikan menjadi berjalan seimbang. Ya, kami melakukan rapat-rapat koordinasi antara kami dengan semua kepala-kepala madrasah. Kami ada hari Sabtu, jadi hari Sabtu itu hari kami rapat koordinasi antara kami yayasan dengan semua kepala madrasah, sehingga perkembangan madrasah dalam 1 minggu terkait dengan anak-anak yang malas, guru yang malas itu tidak pernah sampai melewati 1 minggu. Segera kami mendapatkan informasi setiap hari Sabtu itu, dan alhamdulillah ternyata ini merupakan bagian dari upaya-upaya kami dalam meningkatkan kinerja kepada madrasah maupun kinerja para guru. Dan alhamdulillah kami juga merasakan hasil dari kerja itu akan semakin baik. Itu kemudian kami lakukan silaturahim secara keseluruhan yang kami isi dengan berbagai informasi tentang perkembangan kita kepada semua keluarga besar Nurul Hakim, dari guru sampai kepada kami semua guru setiap sekali sebulan, untuk kami sampaikan. Di samping tentu kami sampaikan pesan-pesan yang terkait dengan pengembangan pondok di berkelanjutan. Semua ini kami laksanakan, mudah-mudahan di samping juga kami berharap pimpinan dari Kementerian Agama baik Kabupaten Lombok Barat utamanya maupun provinsi, tetap kami sangat berharap untuk terus kami dimonitor, kami terus diberikan masukan-masukan, ya, sehingga kualitas maupun apa yang bisa kami capai bisa terus meningkat. Kalau secara belum menyeluruh sih, belum bisa kita generalisir, cuma secara bagian-bagian tertentu, alhamdulillah santri-santri beberapa prestasi yang cukup menggembirakan, bisa nomor 1 pada hafalan hadis 500 hadis, kemudian termasuk tafsir Quran dengan bahasa Arab juga termasuk santri kami yang mendapatkan juara 1 juga. Ini prestasi di samping prestasi anak-anak yang pada setiap event kami selalu ikutkan mereka, di samping setiap semester untuk mengisi kekosongan anak-anak sebelum libur, masing-masing madrasah selalu melakukan upaya peningkatan kualitas dengan melakukan perlombaan atau cerdas cermat. Ini hal-hal yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Lombok Barat bersama rombongan memberi angin tersendiri kita, sehingga semakin segar kita dalam melaksanakan tugas. Saya kira itu informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga kehadiran Bapak-Bapak Ibu mendapatkan berkah, ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Barangkali tertia, mohon maaf kalau ada yang kurang, dan sekaligus kami atas nama pimpinan pondok pesantren menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat
bersama rombongan atas kehadirannya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dalam keterangan kami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa. Kami aturkan kepada Bapak Pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok. Selanjutnya sama-sama kita akan menyimak pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Bapak Dr. Angus Haji Haryadi Iskandar, bagi guru, dosen, karyawan, dan pengurus Yayasan Nurul Hakim Lombok. Dan sekaligus kami mohon untuk membuka tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2023-2024 kepada beliau yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram Mudirul Am Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok, Tuan Guru Haji Muharrar Mahfud yang sama-sama kita muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, kesehatan, keafiatan, sehingga kita semua tetap berada dalam bimbingan, sehingga perjalanan pondok pesantren kita ke depannya menjadi lebih baik tentunya. Yang dia hormati Ibu Kasih Pendidikan Madrasah dan Kasih, di sini ada Kasih Bimas Islam, ada Kasih Pakis, ya, ada penyelenggara zakat, ada pengawas kita di sini yang hadir. Kasih penyelenggara Buddha. Berikutnya Kepala Seksi Hindu Pak Edi, penyelenggara Jawa Pak Marzuki Umar Al-Aziziyah, Pemjawas Pak Humaydi, Kasih Pakis, ya, ini Pak Saiful Hamdani yang ngurus pondok pesantren, pendidikan agama dan keagamaan Islam yang ngurus pondok pesantren dan guru-guru agama Islam yang ada di sekolah umum. Nah, mana lagi nih? Abdul Hamid, pengawas kita di sini, pengawas bina di sini, ya. Ini Pak Nahrawi. Nah, ini ngurusnya yang mau nikah-nikah itu. Saya sendiri Pak Haryadi Iskandar, Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat. Anak 5, istri 1 aja. Cuma aja satu. Terkadang kalau banyak yang ditanya itu istri berapa, baru 1 dia bilang itu. Itu kalau dia bilang baru itu potensi nambah itu besar. Baru 1 Pak. Ya, kalau saya ya satu-satunya. Cucu 3, Ketua Pemjawas Madrasah, ya, Pak Haji Suherman. Beliau aja kasih madrasah, ya. Nah, assalamualaikum. Nah, itu
Bu Hajah siapa ini? Yang dia hormati seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim, yang dia hormati para kepala madrasah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hakim, para asatidzah yang hadir pada kesempatan ini yang dia hormati, singkatnya seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini, pada hari ini kami bisa hadir di tempat ini untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan baginya rezeki, maka adalah yang bersilaturahmi. Bapak Al-Mukarram, Tuan Guru, hadirin hadirat rahimakumullah, Pondok Pesantren Nurul Hakim Al-Mukarram Tuan Guru Ampura punya kenangan tersendiri bagi Tiang, karena istri Tiang dulu selesai jadi di Nurul Hakim Putri dulu di Madrasah Aliyah. Kayak alumni di sini. Ini mak comblongnya ini Bu Hajah. Nah, kenangan kami sungguh luar biasa tentang pondok ini, ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya kaitan dengan dunia pendidikan kita. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Nurul Hakim ini adalah pondok pesantren yang sangat komplit. Kenapa saya katakan komplit? Karena semua tingkatan pendidikan itu ada di sini. Dari RA, ya, MI, MTS, MA, perguruan tinggi pun ada di sini. Ma'had, ya, Ma'had Ali, mana Ali. Nah, kalau kami itu kan PTKI, perguruan tinggi keagamaan Islam, salah satu diantaranya yaitu Ma'had Ali itu. Di samping ada IAIN, UI dan lain sebagainya. Nah, di sini itu semuanya ada, sehingga kalau tadi ada ide ke depan bahwa pendidikan di tempat ini adalah pendidikan 6 tahun. Nah, ini luar biasa ini, sehingga anak-anak kita selama berada sejak masuk MTS sampai aliyah atau SMA tetap berada di sini. Ini luar biasa jika ini bisa kita wujudkan bersama. Di samping itu juga, ya, kebutuhan akan sains di pondok-pondok pesantren itu sangat luar biasa. Dalam berbagai kompetisi yang kami lakukan, ya, tahun kemarin itu Nurul Hakim adalah salah satu penyumbang santriwati yang ikut lomba sampai tingkat nasional. Itu luar biasa itu. Sains itu, ya, atau ilmu pengetahuan umum berkaitan dengan IPA, matematika, dan IPS itu, alhamdulillah kita bisa dapatkan di tempat ini. Nah, kaitan dengan bagaimana kita mengelola kurikulum ini ke depan, ya, sekarang ini kan ada namanya implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kalau kita kaji sesungguhnya, ya, kurikulum merdeka ini sebenarnya adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan, tetapi ini benar saya nggak salah,
berdasarkan tradisi-tradisi pesantren di mana seseorang itu diarahkan sesuai dengan kemampuan bakat dalam dirinya. Coba di dalam dunia pesantren, ketika kita belajar kitab gundul, kata orangnya kitab kuning, ada anak-anak kita yang memiliki keahlian usul fiqh, hadis, atau tahfiz dan lain sebagainya, maka keahlian itu harus kita dorong sehingga dia betul-betul ahli dalam bidangnya. Itu kehendak dari kurikulum merdeka itu. Kemampuan diri anak itu dimaksimalkan. Coba itu sekarang penyanyi yang lagi tenar itu Putri Aryani, ya, itu kan sudah mendunia itu. Kalau ditanya dari mana dia belajar, ternyata bidang seninya itu yang difokuskan oleh sekolahnya sehingga dia mendunia. Kita juga berharap dari pondok pesantren ini nanti akan lahir ulama tafsir yang betul-betul menguasai tafsir, ulama hadis yang menguasai hadis, dan itu sebenarnya jangan terkejut. Dan itu sebenarnya kehendak IKM itu ya seperti itu sudah. Nah, sehingga ketika kita temukan ada anak kita yang potretnya, kecenderungannya misalnya matematika, maka silakan matematika itu terus diperdalam sehingga kita memiliki pakar matematika. Begitu juga yang ahli komputer, silahkan itu diperdalam. Karena apa? Karena IKM ini dia mau bodoh, dia mau pintar, mau jenius, harus kita luluskan. Harus dia lulus itu. Tidak boleh anak-anak tertinggal dalam sistem pendidikan kita sekarang. Nah, ini momen kesempatan untuk melahirkan pakar-pakar yang ahli di bidangnya sesungguhnya. Ini tantangan kita. Dan pesantren itu insya Allah mungkin pendidikan yang paling siap untuk menjuruskan itu. Nah, kendala kita sekarang ini ya, kalau kita lihat ya pendidikan-pendidikan di luar negeri itu kan, misalnya di Jepang, kalau dia sejak SD ngerakit komputer sampai dia prof, nanti hanya ilmu komputer aja yang dia miliki. Walaupun ada ilmu-ilmu lain, tetapi itu bukan menjadi bagian yang penting bagi dirinya. Dan kita berharap juga anak-anak kita yang belajar di pondok ini, kalau dia misalnya secara kasat mata yang dilihat oleh guru-guru kita, para asatidzah, kemampuan misalnya di ilmu faraid, kenapa tidak itu? Kemudian kita juruskan dia dalam ilmu itu. Begitu juga yang ahli dalam ilmu perbintangan, kan ilmu nujum, ilmu perbintangan itu kan ada dalam dunia Islam, itu sudah ada di dalam kitab-kitabnya, banyak sekali itu yang membahas tentang itu. Tetapi kemudian kita terkagum-kagum sama Deddy Corbuzier misalnya yang bisa sulap dan lain sebagainya. Padahal dalam dunia Islam ilmu itu sudah ada sejak Khalifah awal, sejak Umayyah, kemudian pada zaman Abbasiyah, terutama zaman Khulafaur Rasyidin, itu kan luar biasa itu perkembangan dunia itu ada. Tetapi kemudian kita dunia pesantren melupakan itu, sehingga tidak lahir kemudian orang-orang yang ahli menghitung bintang, misal menghitung jari, kenapa ini? Nah, ya seperti itu. Itu ngetren di TV, di media massa itu, karena kekhususan ilmu itu. Nah, jika pondok pesantren kemudian mengembalikan ilmu itu kepada ilmu dasarnya miliknya orang Islam, Masya Allah akan menjadi luar biasa. Kita kenal zaman Renaissance misalnya dulu di Prancis, di dunia barat itu kan akibat dari mereka belajar ke Spanyol, mengambil ilmu di Spanyol, ilmu kedokteran dan lain sebagainya, ilmu palak dan lain sebagainya.
ternyata setelah dikembalikan ke ilmu awal dasarnya, ternyata ilmu kedokteran modern sekarang yang kita pelajari sekarang ini kembali ke Ibnu Sina sebagai awal dari terbentuknya ilmu kedokteran modern yang sekarang ini. Nah, oleh karena itu ternyata kajian-kajian kitab gundul kita itu ya tidak semata-mata kaitannya dengan ilmu-ilmu agama, tetapi ilmu sains ya, matematika. Kita punya siapa kalau ahli matematika? Khawarizmi misalnya. Ternyata dari situ ilmu matematika yang sekarang. Tetapi yang kita pelajari justru ilmu matematikanya orang barat, itu yang kita pelajari. Nah, kalau kita belajar kitab gundulnya dengan bukunya Khawarizmi, ya seperti bahasa Arab itu sudah, Tuan Guru. Sehingga kita berharap nanti anak-anak kita ke depan yang lahir dari pondok pesantren itu memiliki ilmu pengetahuan sains itu merujuk kembali kepada kitab-kitab lama milik kita yang memang ditulis dalam bahasa Arab gundul itu. Nah, sambil mereka belajar bahasa, sambil juga mereka belajar sains. Nah, itulah yang kita harapkan sehingga putra putri kita yang terakhir dari anak-anak madrasah ini memiliki pengetahuan secara komplit. Al-Azhar misalnya di Kairo, Mesir, ternyata Al-Azhar itu tidak hanya orang belajar ilmu agama di sana. Di situ juga orang belajar tentang kedokteran, belajar tentang pertanian dan lain sebagainya. Dan itulah yang sekarang kemudian ditelurkan oleh UIN kita di Indonesia dengan adanya jurusan kedokteran dan lain sebagainya. Nah, tetapi ya tidak ada istilah terlambat daripada tidak sama sekali kan. Ya, lebih baik kita bangkit kembali. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Ternyata seiring perkembangannya waktu, pondok kita ini jauh berubah. Sampai saya lewat di sana itu pernah saya ke pulsa ini, apakah ini Nurul Hakim yang dulu atau gimana? Ternyata alhamdulillah perkembangannya terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Dan alhamdulillah apa yang kita raih sekarang ini kemudian kita tidak boleh merasa nyaman ya. Karena apa? Karena ternyata orang juga di sana akan meniru apa yang kita lakukan, di luar sana meniru apa yang kita lakukan sambil melakukan terobosan-terobosan lain. Sehingga sekarang ini banyak sekali pondok-pondok pesantren yang luar biasa perkembangannya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh lalai dengan apa yang kita hasilkan sekarang ini. Yang kita pikirkan adalah apa yang ada sekarang ini ke depannya supaya lebih baik dari apa yang ada sekarang ini. Karena Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, kita menjadi orang yang celaka. Jika hari ini masih sama dengan hari kemarin, kita juga jadi orang yang merugi. Kapan seseorang itu, kapan sebuah lembaga itu dianggap berhasil ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin? Itulah kesuksesan yang harus terus menjadi bagian dari ruh semangat kita dalam meningkatkan pendidikan ini ke depannya. Seperti saya katakan kembali ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi materi ke depan. Apalagi ini kan besok anak-anak kita akan diadakan masa matsama. Ya, apa itu matsama? Masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, ini penting bagi kita untuk menjadi penyekat, ya, menjadi pengingat bagi kita bahwa matsama itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan.
kaitan dengan apa-apa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama yaitu kaitan dengan kemadrasahan. Nah, di situ ya, ketika anak-anak kita sudah mulai maksama pada hari pertama, insya Allah tanggal 17 ya, anak-anak kita sudah dalam kalender kita tanggal 17 bulan Juli ini adalah masa ta'aruf siswa madrasah atau santri kita. Yang pertama yaitu tentang kemadrasahan. Kemadrasahan ini penting bagi anak-anak kita untuk mengetahui tentang madrasah di mana ia melaksanakan studi atau sekolah. Di situ nanti bapak-bapak kepala utamanya atau panitia yang dibentuk untuk itu perlu mengenalkan tentang profil singkat tentang madrasah kita. Ya. Kalau di sini ada enggak pelajaran tentang ke Nurul Hakim? Ada? Ada, alhamdulillah kalau gitu. Nah, itu profil singkat tentang madrasah. Di situ ada visi, misi, dan keunggulan-keunggulan apa yang kita miliki di madrasah ini. Itu perlu disampaikan ke anak-anak kita supaya mereka lebih mencintai madrasahnya. Yang berikutnya yaitu fasilitas dan infrastruktur yang ada di madrasah ini. Ya. Kita punya lab, ya, punya tanah pertanian mungkin kaitan dengan SMK. Kita punya gedung-gedung ini termasuk sarana prasarana penunjang kaitan dengan upaya meningkatkan pendidikan itu. Di samping itu juga madrasah tentu masing-masing tingkatan punya tata tertib, nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh santri-santri kita, terutama yang baru. Di samping itu juga nanti guru akan memperkenalkan bahwa di madrasah ini ada sistem pembelajaran yang perlu kita, bagaimana cara kita menyiapkan pembelajaran itu sehingga bisa menghasilkan santri-santriwati yang unggul ke depannya. Yang tidak kalah pentingnya sekarang ini adalah yang kedua yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah kita akan membuat anak-anak kita memiliki cara pandang kaitan dengan bagaimana dia hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tahu bersama bahwa negara Indonesia ini kan dibentuk, dilahirkan dari perbedaan-perbedaan. Itu keunggulan Indonesia. Perbedaan-perbedaan. Sejak awal berdirinya Indonesia ini dilahirkan dari perbedaan-perbedaan agama. Ada Muslim, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Konghucu. Itu adalah perbedaan-perbedaan. Kemudian ras dan golongan juga kita berbeda. Ada Sasak, ada Bima, ada Samawa, apalagi ada Jawa, ada Sumatera. Sumatera pun bermacam-macam. Nah, itu kan perbedaan-perbedaan yang kemudian itu kita dipersatukan. Nah, itulah Indonesia. Indonesia dilahirkan dari perbedaan-perbedaan yang kemudian kita sepakat membentuk negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ini penting di pondok pesantren untuk kita memberikan pemahaman kepada semua santri dan santriwati kita? Ternyata banyak sekali pondok-pondok pesantren yang terpapar radikalisme itu. Kalau kami sebut di Lumbar jadi Masya Allah, kita juga bingung ya. Ada beberapa pondok yang kami kunjungi dan guru. Kita ini kan lagi menggalakkan IKN, implementasi kurikulum merdeka. Tetapi di beberapa pondok kami temukan kurikulum berdasarkan pemerintah Arab Saudi. Apa dia hidup di Arab? Kan enggak kan? Kita hidup di Indonesia, maka kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.
tidak jauh dari sini Tuan Guru, kami temukan itu. Nah, dalam rangka itulah maka moderasi beragama, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi bagian yang sangat penting. Bahkan di masa-masa awal kemerdekaan kita itu kan justru pondok-pondok pesantren lah yang paling besar memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia ini. Nah, oleh karena itu maka peran kita itu jangan pernah hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah kemudian komitmen kebangsaan ini yang kita dengan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan apa terakhir NKRI. Nah, itu yang harus kita jaga, dan saya yakin pondok pesantren adalah yang terdepan dalam menjaga pilar-pilar itu. Nah, oleh karena itu mungkin nanti ya kalau kita masukkan mungkin di salah satu bagian di antara pelajaran-pelajaran itu tentang nilai-nilai kebangsaan itu, sehingga santri-santriwati yang terlahir dari pondok ini adalah santri-santri dan santriwati yang memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan itu. Nah, kita juga dalam rangka moderasi beragama itu kita juga harus toleran terhadap pemeluk agama yang lain, karena sesungguhnya kita tidak hidup sendiri di negeri ini, melainkan tetangga kita ada yang berbeda-beda. Tetapi kami berharap juga ya pondok pesantren juga harus waspada juga terhadap orang-orang luar yang tidak kita kenal masuk di dalam pondok. Ternyata ada pengalaman salah satu pondok kita, Al-Mukarram Tuan Guru, ada orang luar yang dijadikan pembantu di pondok itu, ya, tapi orang yang dijadikan pembantu di tempat itu dilengkapi dengan HP yang canggih, komunikasi yang lancar. Ternyata yang jadi pembantu itu dalam rangka kristenisasi itu. Nah, itu kita harus hati-hati juga itu. Kalau ada di antara santriwati kita santri yang agak berbeda dengan yang lainnya, dari jangan-jangan itu adalah penyusup yang memang sengaja dimasukkan di pondok pesantren, sehingga kemudian banyak pondok-pondok pesantren yang besar kemudian melenceng dari nilai-nilai yang mestinya diajarkan di dalam pondok pesantren. Sekarang kita ribut lagi dengan Al-Zaitun. Al-Zaitun, Tuan Guru, Al-Zaitun, iya Al-Zaitun. Nah, itu kita ribut. Masa sholatnya tidak perlu wudhu? Dia bilang itu paginya. Terus pernah katanya juga perempuan jadi imamnya. Imam sholatnya itu kan nyeleneh, dia menyanyikan lagu-lagu Yahudi di dalamnya. Itu akibat kurang filternya orang-orang yang masuk di dalamnya untuk menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu sekali lagi jangan kita merasa nyaman dengan kondisi yang ada dalam diri kita, tetapi kewaspadaan itu harus tetap kita jaga, harus tetap kita bangun, sehingga pihak-pihak luar yang mau nyusup ke pondok kita berhasil kita gagalkan sebelumnya. Nah, di samping itu juga temuan juga ini, kemarin kami juga mau di demo, Tuan Guru, kantor Kementerian Agama mau di demo gara-gara ada, menurut dia, menurut LSM itu ada pondok pesantren yang melakukan apa itu
Apa itu Pak Ebul? Pelecehan seksual. Kita tanya pondok pesantren mana, tak berani juga dia sebut itu, tak berani juga dia sebut. Itu mana pondok pesantren mana yang kamu anggap terlibat dalam pelecehan seksual? Tak berani juga dia sebut. Mungkin kalau dia sebut, mungkin bisa jadi dicari sama pimpinan pondok itu. Bisa itu terjadi. Ada beberapa pondok pesantren kita yang terindikasi melakukan pelecehan seksual dan juga terjadi ketidakramahan terhadap para siswa-siswinya atau santrinya. Nah, oleh karena itu mungkin ini perlu menjadi pelajaran kita berkaitan dengan tata kelola antara santri perempuan dengan pengurusnya. Saya berharap di pondok ini yang ngurus perempuan cukup perempuan aja lah, jangan ada laki-laki di sana. Ternyata yang namanya manusia itu normal ya, ya Ustaz ya, normal ya, normal itu. Tetapi kalau tidak ada yang mencegahnya, kemudian itu terjadi di pondok pesantren. Dan alhamdulillah pondok kita di sini tidak terjadi itu, tetapi memang ada di pondok-pondok lain. Bahkan sekarang prosesnya sudah ada di kepolisian kaitan dengan pelecehan terhadap santri dan santriwati kita. Nah, ini mungkin sebuah masukan ke depannya. Kalau di Pondok Putri itu kalau ada pengurus yang laki, sebaiknya tidak usah tinggal di sana itu, tidak usah tinggal di sana itu, karena ya termasuk mungkin nanti kepala sekolahnya juga kasih yang perempuan, ya perempuan aja lah, jangan kasih yang laki. Nah, itu supaya menjaga, berjaga-jaga, kan mencegah itu lebih baik dari mengobati. Nah, kita mencegah ke depan supaya nama kita tetap terjaga. Nah, itu memang ada dampak-dampak yang sering kita tidak inginkan ketika perempuan misalnya ada, apalagi yang bajang-bajang itu mungkin ya masih jiwa pubertasnya, geloraannya kan beda dia yang bajang-bajang itu. Nah, itu mungkin nanti salah satu masukan ini ya, kalau memang bisa yang perempuan diurus perempuan ya, yang laki diurus laki-laki. Tetapi anehnya juga ada pondok kita ini sebagai sebagai upaya kita mencegah hal-hal itu, ada pondok kita yang laki-laki juga sama laki-laki dia. Pokoknya aneh-aneh temuan kami yang ada di pondok pesantren. Nah, untuk itu ya, nanti kalau ada santri yang ketertarikannya kepada sesama jenis itu, tolong ya, tolong segera dilerai, jangan dibiarkan. Nah, itu juga temuan kami di lapangan kaitan dengan ternyata kumpul-kumpul itu juga terlalu lama kita kumpul-kumpul juga, pingin juga kumpul akhirnya. Nah, yang seperti itu kita cegah dengan cara-cara yang terhormat, sehingga kemudian tidak ada lagi cerita di sini, di sana baru kita dengar. Nah, yang berikutnya kaitan dengan materi-materi yang perlu disampaikan ketika kita sama nanti itu, yang berikutnya yaitu yang ketiga yaitu nilai-nilai madrasah ya. Tentu di dalam madrasah itu namanya orang sekolah di madrasah, tentu orientasi ya, orientasi ibadah dalam proses belajar mengajar itu harus terus disampaikan, bahwa setiap apa yang kita lakukan sepanjang niat kita itu baik, maka di situ
situ ada nilai-nilai ibadah yang didapatkan oleh anak-anak kita. Di samping itu juga tata krama, ya, tata krama, berakhlak dalam pergaulan dan bermedia sosial. Nah, media sosial ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya di samping dampak negatifnya. Karena ternyata media sosial ini ada penelitian kaitan dengan ustaz, kaitan dengan orang-orang yang menduduki tempat-tempat penting dalam kehidupan beragama, pemerintahan dan lain sebagainya. Ternyata tokoh-tokoh agama termasuk di dalamnya yang menyukai konten-konten yang itu negatif itu, menyukai, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh agama ternyata menyukai konten-konten yang negatif itu. Nah, ini juga ya mungkin kalau dia sekedar menyukai menonton dan lain sebagainya, ya kita mau bilang apa? Ya Ustaz ya, termasuk mungkin Ustaz ini suka ini ya. Buka sedikit. Kan di sini kan bisa dibuka apapun yang kita mau itu. Apapun yang kita mau di sini bisa dilihat, bisa kita buka. Karena ternyata informasi itu baik yang positif negatif ada di sini. Ya, kita mau bilang apa? Karena ini punya kita masing-masing. Kita tidak bisa kita saring. Bahkan ketika kita ngaji ya, pakai HP itu kan tiba-tiba muncul itu konten-konten yang janda itu muncul di HP kita. Makanya kalau mau ngaji itu sebaiknya jangan gunakan HP. Nanti tiba-tiba dia muncul itu. Itu yang terjadi tahun dulu. Mungkin Al-Mukarram juga pernah itu. Ketika kita Yasin wal Qur'anil Hakim, tiba-tiba itu kan. Iya, pengalaman juga kita banyak pakai ini. Nah, itu bahaya dari teknologi. Nah, sebaiknya kalau mau ngaji itu buka aja Al-Quran, ya, jangan pakai ini. Nanti justru belum selesai lain yang dibaca itu. Nah, dan yang dilihat. Nah, itu kita perlu juga memanfaatkan teknologi dengan baik. Hal-hal positif ada di dalamnya, hal-hal negatif juga ada di dalamnya. Nah, di madrasah ini pengalaman saya sendiri terhadap anak saya, ya. Anak saya sekarang naik kelas 6 di Min Lombok Tengah, Min 1 Lombok Tengah. Ternyata ketika dia kelas 5 itu dibully sama temannya. Bulinya pakai apa? Pakai HP dibully. Dibully pakai HP, sehingga pernah 1 bulan tidak malu dia masuk sekolah, dibully. Gara-gara dia temannya nitip dibeliin jajan, ya, Oreo itu, tetapi dia lupa dia. Akhirnya dia bilang kamu sendiri yang makan uangnya, kamu sendiri yang makan uangnya. Akhirnya dia malu masuk sekolah karena dibully lewat HP. Yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat, ya, yang perlu disampaikan ke anak-anak kita nanti ketika awal dia masuk itu, yaitu budaya dan kebiasaan kehidupan di madrasah. Di madrasah atau di kos, di pondoknya, ya, pola hidup bersih, ya, sehat dan halal di lingkungan madrasah itu harus kita pastikan. Karena kami punya program sekarang ada namanya kantin halal madrasah. Nah, nanti kantin-kantin atau koperasi yang menjual makanan di lingkungan pondok pesantren atau madrasah itu kita berikan dia sertifikat halal Kementerian Agama.
ya. Bukan halal MUI sudah, sekarang halal Kementerian Agama. Nanti kantin-kantin itu akan disertifikasi kaitan dengan kehalalan yang ada di. Yang samping itu juga perlu dibudayakan dan dibiasakan kepada anak kita di lingkungan madrasah, yaitu sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, disiplin dan tanggung jawab ini penting bagi kita dalam rangka membentuk karakter anak-anak kita ke depannya. Di dalam ini saya mau cerita sedikit bagaimana dulu Abu Nuwas punya murid. Mungkin kalau Al-Mukarram, para tuan guru asati sudah biasa mendengar cerita ini, yaitu Abu Nuwas pernah mencoba kejujuran muridnya. Suatu hari dalam majelis yang seperti ini, Abu Nuwas melakukan ujian tertulis pada santri-santriwatinya. Mungkin nanti Al-Mukarram tuan guru bisa menguji para asatizah ini tentang kejujurannya itu. Nah, Abu Nuwas pernah melakukan itu dalam sebuah forum seperti ini. Diundang santri matinya untuk melakukan tes itu. Tes itu dibuka, diberikan kepada para santri dan santriwatinya. Kemudian di antara semua yang itu ternyata ada yang tertinggal, tidak masuk di dalamnya, tidak ikut tes. Dia hadir tetapi sudah mau tank itu ya hadir, sehingga tidak boleh melanjutkan. Karena saking inginnya dia ujian, ya, saking inginnya dia ikut ujian, kemudian singkat cerita dia minta sama Abu Nuwas agar dia ujian. Tetapi sebelumnya dia sudah sepakat dengan temannya ini, kalau kita ditanya sama Abu Nuwas, bilang aja keledai kita pincang. Nah, sehingga sulit sampai di tempat pengajian itu, tempat tes itu. Sehingga pada besoknya dia ujian, ya, karena pelajaran yang diuji itu adalah pelajaran agama. Besoknya dia diuji, muridnya disuruh duduk di sana, yang dua-duanya bersamaan. Pas dia uji besoknya, bukan pelajaran agama yang diuji, tetapi yang satunya dipanggil, kaki yang mana yang pincang, keledainya yang kiri katanya. Nah, terus yang berikutnya dipanggil lagi, kaki keledai mana yang pincang, yang kanan. Nah, ketahuan ini, akhirnya dipertemukan. Nah, kalian telah berbohong kepada guru. Nah, jadi karena kebohongan kalian, saya ingatkan kepada kalian, saya tidak bayangkan nanti ketika kalian menjadi pemimpin, ya, pemimpin di tempat ini, kerja kalian nanti bohong-bohong aja. Nah, oleh karena itu maka tes kaitan dengan menempatkan seseorang itu penting, tuan guru. Tanpa kita harus pakai yang gini-gini, yang gampang-gampang aja pakainya itu. Nah, yang gampang-gampang aja pakainya. Oke ya, nanti tuan guru bisa mengetes kepala madrasah yang ini, kepala madrasah yang itu, ya, tentang kejujurannya pada murid-muridnya, misalnya pada siswa-siswinya ini. Nah, itu penting itu. Pokoknya carikan tes yang ada di dalam tempat dia bertugas itu, tetapi itu dalam pikirannya mungkin tidak akan pernah dia, padahal itu dia saksikan sehari-harinya itu. Jangan pakai tes kitab gundul itu, dia sudah hafal nih, bisa itu, tidak bisa. Nah, pakai dengan sistem-sistem yang acak, yang tidak ada dalam pikiran mereka. Itu akan menimbulkan kewaspadaan yang tinggi kaitan dengan sikap dan tanggung jawab mereka terhadap apa yang dibebankan untuk dirinya. Nah, untuk teman-teman yang ada di ini, para asatizah yang mengelola pondok pesantren Salafiyah, ya,
dan perguruan tinggi keagamaan Islam, ya. Yang Ula kita punya ya di sini ya. Yang Ula, PPS Ula. Ada, Usto, Mulia ada, Mulia belum ya? Usto dan Mulia. Ya. Dulu waktu saya di kantor wilayah untuk verifikasi kaitan dengan izin pondok pesantren dan izin operasional kuliah itu memang tugas kami di pondok pesantren. Di samping itu juga mungkin Nurul Hakim adalah salah satu di antara yang mengajukan untuk pendirian perguruan tingginya ya. Ada dua yang mengajukan, yaitu ada di Lombok Timur, satu yang di mana itu, Lendang Nangka, pondok pesantren di Lendang Nangka, sama yang di Nurul Hakim pada Ma'ad Ali, ya Muadalah Ma'ad Ali. Tetapi karena ada apa istilahnya itu di sama Menteri Agama itu, di sementara itu apa istilahnya itu, moratorium ya, di moratorium ya, dan sampai sekarang moratorium itu belum dibuka sehingga masih ditunda kaitan dengan izin pendirian Ma'ad Ali. Adalah Ma'ad Ali, perguruan tingginya itu, perguruan tingginya. Nah, jika itu kita dapatkan izin itu, Masya Allah, luar biasa itu. Karena di Indonesia baru ada 34 perguruan tinggi Ma'ad Ali itu. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kalau rajin diurus sebenarnya ya ada aja celah-celahnya itu untuk dia itu, untuk dibuka kembali itu. Masya Allah, luar biasa. Kita di Lombok ini mungkin nanti bisa jadi satu-satunya Ma'ad Ali yang diakui oleh pemerintah. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Ketika itu diakui maka kita sudah setara kedudukan kita dengan perguruan tinggi. Apa yang dihasilkan oleh Nurul Hakim sama dengan apa yang dihasilkan oleh UIN misalnya, atau IAIN lain. Ilmu kesarjanaannya itu sama, sudah setara, sehingga tidak perlu kita ragu lagi dengan apa yang dihasilkan. Sekarang ini walaupun ada Ma'ad Ali, tapi kan belum ada Institut Agama Islam. Iya, tapi maksud saya yang berkaitan langsung dengan PPS ini, terobosannya di sana nih. Jadi lulusan PPS ini pada pesantren Salafiyah yang dari kuliah itu bisa masuk ke sana dengan ilmu yang tadi yang saya katakan ini luar biasa itu sebenarnya pondok itu. Yang tadi punya keahlian di bidang tafsir, nanti di Ma'ad Ali itu dinaikkan sehingga betul-betul menjadi pakar ilmu tafsir. Begitu juga yang usul fiqh. Karena apa? Karena ternyata Ma'ad Ali yang ada di Indonesia ini ternyata mempunyai kekhasan tersendiri terhadap ilmu yang dikembangkan di dalam Ma'ad Ali itu. Kita ambil contoh misalnya yang ada di Makassar itu. Dia jurusan khususnya itu ilmu palak, sehingga yang dihasilkannya orang-orang ahli palak itu yang dihasilkan. Nah, kita berharap nanti kalau izinnya itu keluar, di sini kita punya ciri khas tersendiri juga, keilmuan apa yang mau kita kembangkan ke depannya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan segera izinnya keluar sehingga kita memiliki Ma'ad Ali yang diakui, Ma'ad Ali yang setara dengan perguruan tinggi lainnya. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini ya.
Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini bermanfaat ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas putra-putri kita di dalam pendidikan yang ada di sini. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf, atau mungkin ada yang ingin tanya-tanya, kita buka sebentar aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah nanti sama-sama kita mendengarkan pembinaan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Bapak Dr. Haji Haryadi Iskandar. Dan beliau tadi membuka kesempatan kepada kita untuk bertanya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin Bapak Ibu Kepala Madrasah kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan, atau secara umum asatiz dan ustadzah kami beri kesempatan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kemenak. Apa suara saya? Yang dari Kepala MTS Putra Nurul Hakim. Pertama, menanyakan tentang implementasi kurikulum Merdeka. Saat ini alhamdulillah kami mendapatkan SK tertanggal 14 Maret 2023 kaitannya dengan IKM. Berarti ada 2 kurikulum yang kami laksanakan saat ini. Yang pertama KTSP, yang kedua adalah IKM. Kemudian sebelum nanti pembelajaran tanggal 17, kita diminta untuk membuat KOM dan KTSP. Pertanyaannya, apakah nanti bisa kita gabung dalam KTSP itu dengan KOM-nya, atau KOM-nya sendiri, KTSP-nya sendiri? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja dulu, terima kasih. Memang sesuatu yang sempit itu memang bikin kita penasaran, apalagi cari celah-celah ini. Nah, itu kaitan dengan izin untuk ma'hada alinya ya, ma'hadi ya. Ini maksudnya yang perguruan tingginya atau yang alinya ya. Kami kan punya dirjen pendidikan tinggi ya. Mungkin sekali waktu pelunggu ya, soal ke Jakarta ya, ke Jakarta. Apalagi misalnya kita punya channel sekarang itu kan tergantung channel kadang gitu. Nah, semakin bagus sinyal itu ya, channel yang kita dapatkan, insya Allah prosesnya juga. Apalagi dengan nama Nurul Hakim ya, yang sudah luar biasa, tidak hanya di kita di Lombok, tetapi sudah meng-Indonesia. Insya Allah semuanya akan
mungkin ada yang biasa lobby-lobby di sini ada. Nah, ada yang biasa lobby-lobby di sini. Nah, itu kirim dia yang biasa lobby-lobby itu, insya Allah. Nah, ya ini kirim aja dia ke Jakarta itu. Insya Allah nanti ketemu celahnya di sana. Nanti jangan posisi kita jangan menunggu lah, kita lebih proaktif untuk melaksanakan itu. Apalagi kita sudah ketemu jenderal siapa itu, suruh aja Pak Jenderal itu yang insya Allah kejut juga ya itu nanti. Ya seperti itu. Saya kira ada jenderal-jenderal yang sering berkunjung ke sini. Kalau kebetulan ada. Atau ada anggota DPR kita yang sekarang ini ingin cari selesaikan ini aja bilang gitu. Insya Allah Nurul Hakim membackup dari belakang gitu. Insya Allah selesai. Mudah-mudahan ya kalau kita temukan itu, insya Allah semuanya akan menjadi lancar. Dan pertanyaan pertama tadi Ibu Hajah, tolong saya dibantu kaitan dengan KTSP dan IKN. Terima kasih Pak Kepala. Kemarin sampun dijelaskan memang di sini pada saat Pak Dokter memberikan materi, tetapi mungkin kurang ya. Terkait dengan penyusunan ini tidak bisa digabung satu-satu, masing-masing lah, tidak bisa satu-satu dia. IKM satu-satu, kemudian KTSP satu-satu. Begitu menurut petunjuknya, bukan menurut kami di pendidikan madrasah, tetapi menurut petunjuknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur tambiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan Yayasan yang terhormati, Bapak Kepala Kantor, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Madrasah, sedikit saya tambahkan, memang pada tahun pelajaran 2023-2024 ini ada sekitar, kalau tidak salah, sekitar 37 di Lombok Barat yang telah memiliki izin untuk menyelenggarakan kurikulum merdeka. Jadi dari seluruh madrasah kita yang Lombok Barat ini yang sudah mendapatkan izin untuk menerapkan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024 ini ada sebanyak, kalau tidak salah, sekitar 37 satuan pendidikan. Itu artinya bahwa kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah yang sudah memiliki izin itu dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam, maka dia pertama harus menyusun kurikulumnya yang disebut dengan KOM, Kurikulum Operasional Madrasah. Berarti bagi lembaga pendidikan yang mendapatkan izin itu harus membuat itu, segera membuat itu, dan insya Allah nanti kan sudah Bapak Pengawas Binanya sudah melakukan itu. Yang kedua, kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah yang masih menerapkan kurikulum tahun 2013, maka dia masih memperlakukan atau memiliki kurikulum satuan pendidikan atau KTSP. Nah, untuk madrasah-madrasah kita, satuan pendidikan kita yang pelaksanaan kurikulum merdeka itulah bertahap, tidak seluruhnya. Artinya kita mengambil mungkin tahun pelajaran ini kita mulai di tahun pertama ini untuk kelas kita mungkin untuk MTS Pak Mahmud, Pak Kepala Sekolah, berarti kelas 7 ya. Berarti kita mengawali membuat kurikulum merdeka itu untuk kelas 7 tersendiri. Nah, untuk yang kelas 8 dan kelas 9 maka dia lanjutkan kurikulum yang sudah ada. Artinya kurikulumnya merdeka. Itu artinya bahwa kita khusus membuatkan kurikulumnya untuk yang melaksanakan kurikulum merdeka dan masih lanjut untuk kurikulum tahun 2013 atau KTSP. Jadi itu penjelasannya. Oke, jadi itu jadi perpisahannya. Oke, Pak Kepala MA Putra. Oke. Ya, untuk yang belum, ini kan ada target pemerintah pada tahun 2024
itu akan mau diterapkan seluruhnya. Nah, sebelum kita arah ke sana, alangkah baiknya madrasah yang belum itu untuk segera menyesuaikan terhadap menggunakan kurikulum merdeka. Karena pemerintah targetnya khusus untuk pendidikan agama bahwa pada tahun 2024, artinya tahun depan itu sudah seluruh madrasah kita dari semua jenjang MI, MT, SMA akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, untuk mengarah ke sana alangkah baiknya kita yang belum, apalagi kalau sudah mengusulkan, insya Allah mungkin akan keluar. Jadi harus kita segera. Makanya kita, Pak Kepala Kantor, kita akan pengurus bina, kita sarankan untuk segera melakukan pendampingan, pembinaan kepada madrasah-madrasah kita yang akan menerapkan berlakunya kurikulum merdeka. Itu Pak Kepala. Sudah bisa dimulai. Bisa dibuka itu saya tahu. Ya, nanti SK-nya akan menyusun kalau sudah lewat simpatikanya, lewat data emisnya, nanti akan keluar dengan sendirinya. Insya Allah untuk tahun ajaran baru, anak-anak kita akan mulai masuk pada tanggal 17 Juli 2023. Nah, untuk keberkahan, kesuksesan anak-anak kita yang akan memulai tahun pelajarannya pada tahun 2023 ini, marilah kita membuka tahun ajaran ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Demikian tahun ajaran baru telah kita buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Kantor dan Majelis Ustadzah rahimakumullah, kita tutup seluruh rangkaian acara kita dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok kepada Al-Qurra Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mahfuz yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsiran. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana waghfir dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i asatidina wa li muassis hadzal ma'had ya hayy ya qayyum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka mudawamata salamata was sihhata wal afiyah. Nas'aluka tamama salamata was sihhata wal afiyah. Nas'aluka syukra ala salamata was sihhata wal afiyah. Nas'aluka salamata was sihhata wal afiyah lana lil hadirin minna wal hadirat wa li abidika al hujjaj wal mu'tabirin. Allahumma salli bil hujjaj fi sabrihim dhahaban wa iyaba wa nas'aluka an turji'ahum ila baladihim wa ila buyutihim salimina ghanimina farihin mustabshirin ya qayyum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya musahhil sahhil ya muyassir yassir jami'a umurina wa jami'a umuri ma'hadina ya hayy ya qayyum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarraqana ba'da hadha tafarruqan muwafaqan
معصوما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kami aturkan jazakumullahu khairul jaza kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat beserta rombongan, dan begitu juga kepada asatidzah ustadzah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 izin.